babi itu adalah orang. Hei, siapa kalian? Oh, kita kaya bro, banyak kartunya bro. Hah? Wati, tolong aku, Wati. Gendut. Lo Yen, hari ini teh mau dibikin apa atuh iput mah teu ngarti. Lu kagak tahu apa ini namanya daun pepaya. Ini khasiatnya banyak ya guys. Kali ini kita mau bikin jamu empot-empot buat si Tuti. Karena Tuti besok mau ngedet sama si Padil. Dia ganti pacar dari Ucok jadi Padil. Lo gak apa-apa toh, lah saya kan janda kembang toh Yen. Pacarku banyak ya gak apa-apa tah. Iya, kita paham. Maaf saya ganggu ngobrolnya. Walah Herlina, Vian, maaf yo ikut turut berduka cita atas kerampokan rumahnya. Ngomong-ngomong, perampoknya udah ketemu belum? Belum Bu. Justru itu saya datang ke sini saya mau ngomong sama ibu-ibu. Saya mau pinjem uang arisan dulu buat bayar cicilan rumah. Karena setelah kerampokan kami nggak bisa-bisan banget Bu. Nih, bener Bu. Pinjem duit deh. Kita kira ya, lu berdua tuh orang kaya, orang senang, ya gak? Rumah masih nyicil. Walah, lah kita aja makannya daun toh, mau minjem duit. Iya maaf, nggak bisa bantu. Atuh Kasep nenggelisnya. Punten pisan ieu mah. Bukannya ibu teh nggak mau bantu, tapi uang nate teu aya alias teu boga duit gitunya. Pokoknya nama ibu teh bantu doa aja nya. Semoga kalian teh dapat duit yang banyak gitu. Kalau Yayan mah bukan kate kagak mau pinjemin duit Ini kebutuhan Yayan mendadak aja nih, banyak banget yang kudu dibayar-bayarin juga maaf Lah gitu. Kalau mau daun paya mah ya seurnya loba bade daun paya sok bawa we. Nggak usah Bu, makasih. Makasih ya Bu ya. Nih. Permisi. Jadi mau dibawa iya. Iya. Tebakian daun paya mereka mah. Iya, doang selangit apot. Iya, atupan habis kerampokan Gua pikir dia mau orang tajir melintir, iya gak? Tahu-tahu sama aja kayak kita rakyat jelate. Ya mending kita toh Yen. Kita mah nggak pinjem-pinjem orang, tapi kita mah udah lama makan daun paya gitu. Saya janda lain toh Yen. Gak perlu punya suami. Bu, tolong Bu, saya butuh uang Bu. Saya butuh uang sekarang juga Bu untuk pengobatan anak saya Bu. Kalau tidak ada uang, anak saya akan kehilangan nyawanya Bu. Tolongin saya Bu. Bu, tolong saya
kehilangan anak saya gara-gara kamu lebih milih nyelamatin anak kamu daripada anak saya. Bu, kalau ibu ada di posisi saya, ibu pasti akan melakukan hal yang sama dengan saya melindungi anak ibu, iya kan? Pokoknya saya nggak mau tahu, ibu dan bapak harus tanggung jawab atas pengobatan anak saya. Ya keadaan kayak gini saya dapat Saya nggak mau tahu, ibu harus tetap bertanggung jawab. Cukup. Ya Allah. Mbak Herlina, tolong sabar. Jangan marah-marah. Istighfar Mbak, istighfar. Semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Iya bener Mbak Herlina. Gak enak kalau sampai didengar sama tetangga di sini. Mbak, kita tidak pernah tahu kapan musibah itu akan terjadi. Sebaiknya Mbak bersimpati kepada korban dan bertanggung jawab, Mbak. Cobalah, kita belajar untuk ikhlas pada ketentuan Allah, walaupun kadang itu sulit. Mas Alfian. Ayo tangan. Buset, kemana lari? Oh. Iya Mbak ini. Enggak apa-apa. Tolong ditenangin Mbak Herlina. Iya. Sayang udah ya, tenang ya. Sabar ya nak. Bu Nia, ini saya ada uang untuk pengobatan anaknya Ibu. Maaf, itu baru setengahnya. Nanti setengahnya lagi menyusul. Gak apa-apa kan? Terima kasih Pak, Bu. Kamu bisa berobat sayang. Iya siap Pak, saya akan segera bayar semua cicilan rumah saya Pak. Ya, makasih Pak. Gimana ya? Cicilan gue, tunggakan gue masih banyak banget. Tapi uang tinggal segini-gininya lagi. Gue mesti cari uang mana lagi coba. Mas, bagi duit dong buat nalangin arisan warga. Uangnya kan kepake pas kerampokan. Gak ada. Uangnya udah habis. Baru aja aku habis bayarin semua tunggakan kita yang habis jatuh tempo. Mas, aku nggak mau tahu ya. Gimana pun caranya kamu harus dapetin uang. Kita butuh duit, Mas. Kurang susah apa sih hidup kita? Kita udah kehilangan anak loh. Mas, ini tas aku mau dikemanain? Aku mau jual tas kamu. Kan tadi kamu sendiri yang bilang, Mas gimana caranya Mas pikirin supaya dapat uang. Iya kan? Lagian juga tas kamu jangan dipakai. Mas, barang yang lain gak apa-apa deh. Tapi jangan tas aku lah. Balikin tas aku. Her, dengerin aku dong. Kamu ngerti gak sih? Semua barang-barang di rumah ini tuh udah habis dirampok. Dan mungkin tas kamu yang paling mahal, yang paling ada value-nya. Kita bisa dapat uang dari sini. Udah, tas kamu aku jual. Udah, gak boleh balikin. Sini, udah kita harus bayar utang. Her, sini. Mas, Mas. Her, lepas. Mas, balikin tas aku, Mas. Lepas. Ini balikin. Balikin. Lepasin, aku bilang aku harus jual tas ini. Lepas. Ini balikin. Ah, sakit. Ah.
Kamu nggak apa-apa? Kalau ada masalah sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik. Nggak perlu pakai kekerasan. Kemana lo di mari ya? Lo ditungguin arisan di rumahnya Bu Nurul. Kenapa lo kagak datang? Mau kabur ya? Gak mau bayar arisannya. Ayo ngaku sih ya kaburnya. Saya nggak mungkin kabur, Bu. Kan Ibu juga tahu rumah saya di mana. Ibu juga pada tahu kan? Saya habis kena musibah, saya habis kerampokan. Bahkan saya habis kehilangan anak saya loh, Bu. Saya juga kan kemarin mau pinjem uang sama kalian, tapi kalian nggak mau kasih ke saya. Padahal kalau kalian pinjem uang ke saya aja saya selalu kasih loh. Oh kalian tega sih kayak gitu sama saya? Pasti tas yang kamu bawa itu tas brandednya. Sok atuh jual, pasti eta teh hargana teh mahal. Bisa tah duitna buat bayar arisan. Bener tuh Yen? Bener. Lagian ya, lu kudu mikir yang susah duit tuh bukan lu doang. Sewarkam sih juga pada susah duit, coy. Aduh. Maaf Bu, ini tas dari mendiang orang tua saya nggak bisa jual. Ya udahlah, digade aja supaya bisa bayar arisan. Gampang toh? Benar. Kalau nggak bisa dijual, nggak bisa digade, ya kamu teh jual atau barang-barang kamu yang lain di rumah. Masa punya kamu teh? Iya sih. Lagian yang susah. Cukup. Mbak Herlina ini kemarin baru aja dapat musibah loh. Pasti Mbak Herlina butuh waktu. Gue males deh. Kalau gue mau ngapa-ngapain nih sebagai warkamsi, merasa ternoda kalau dia datang nih. Udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah cabut aja nih. Bye. Mbak, jangan kamu dengerin ya omongan mereka. Terima kasih ya udah belain saya. Kalau gitu saya duluan dulu ya. Soalnya saya juga harus cari tambahan untuk bayar-bayar tagihan. Permisi. Mbak, hati-hati ya. Ya. Sayang, makan ya. Kamu kan dari tadi belum makan. Ya? Apaan nih Mas? Kamu jual barang banyak-banyak terus kamu pulang cuma bawa nasi kayak begini. Uangnya kemana? Iya, duitnya habis. Kan kamu tahu sendiri, biarpun ada uang tadi juga aku kan harus bayar cicilan ini, cicilan itu. Ya uang yang kesisa cuma cukup untuk beli ini. Ayo makan. Ya udah kalau gitu Mas mau makan. Pemirsa, warga kota Depok kembali dihebohkan dengan adanya seekor hewan Mas. babi munculannya Kita lihat. rekam kamera pengawas rumah warga. Kenapa kita nggak ngepet aja? Enggak. Kamu udah gila ya? Masa kamu nyuruh aku jadi babi ngepet? Enggak, aku nggak mau jadi babi. Ada aja sih kamu. Mas, aku nggak mau ya hidup susah kayak gini terus. Kita kan bisa tuh Mas balesin tetangga-tetangga yang pelit. Sekarang aku tanya sama kamu ya. Kamu mau jadi babi ngepet atau kamu mau pisah sama aku?
sayang. Jangan pegang-pegang. Nih, daging sapinya 2 kilo. Mantap, jangan ngutang tapi ya. Aduh. Ada nih, ini teh beneran daging sapi atau daging bagong? Hah? Astagfirullahaladzim, daging onta. Sembarangan Bu Iput kalau ngomong ya. Bu Iput nanti jadi gosip tuh kalau ngomong sembarangan. Lagian ini daging sapi beneran lah. Ya kali aja gitu kan, sekarang mah lo daging bagong eta hutan. Ya Allah, nggak bisa bedain. Ini daging sapi, Dani nggak pernah itu namanya jual daging babi. Ngomong-ngomong soal babi. Lah, Yen. Aku bukan babi, aku gajah. Udah ganti ya? Gini. Ngomong-ngomong soal babi nih lu pada denger berita kagak sih semalam? Kenapa Yen? Itu kampung sebelah. Beritanya ada babi ngepet yang ketangkep. Nu bener kamu teh Yen? Iyalah, Yen gitu loh. Yen yang benar gosip lagi. Ih, Ibu, ini mah fakta biasa. No pek-pek. Lu bergedes tenang toh. Udah enak-enak jadi manusia, ngapa mau jadi babi ngepet toh? Amit-amit kita sekarang mesti hati-hati, Yen. Emangnya kalau tuh babi ngepet lewat rumah bisa nyolong beneran? Ya bisa lah Dan, asal ada bandanya. Tapi tunggu deh, emangnya zaman sekarang, di zaman yang modern kayak gini masih ada yang mau jadi babi ngepet? Tapi bisa jadi sih ya ini. Soalnya kalau orang udah mentok, gelap mata deh, ngelakuin apa aja. Olo, iya teh gelap beneran. Aduh, bulu mata Iput anti badai teh jadi rusak atuh. Ada nih maaf. Maaf. Aduh. Lah, ini katanya cara kerja babi ngepet itu gial. Terus duit kita hilang toh ini gitu. Udah ibu-ibu astagfirullahaladzim. Ibu-ibu Nadani, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Amin. Mana uangnya? Ingat ya, ini baru uang bunganya saja. Untuk utang pokoknya, lu harus lunasin dalam tempo 2 hari. Ingat tuh, 2 hari. 2 hari? Gue harus cari duit kemana lagi coba? Gue jual barang apa lagi? Semua barang di rumah ini hampir semua udah gue jual. Nggak mau. Sayang, kita harus pergi. Nggak mau. Kita harus tinggal di rumah ini. Udah kita ikhlasin aja. Lepasin. Mas, buka dong mas. Mas, aku tuh nggak siap jadi orang miskin. Iya aku tahu, aku ngerti banget. Tapi kita harus pergi. Nggak, aku nggak mau. Buka. Ayo ikutin aku. Kita harus pergi. Udah ikhlasin aja. Ayo. Ikut aku. Aku nggak mau jadi orang miskin. Aku nggak siap jadi orang miskin. Aku ngerti, tapi kita harus pergi dulu. Kita nggak mau nambah masalah lagi kan? Ayo. Ayo, sayang. Sayang, di dalam full furnace. Aku telepon aja ya orangnya ya. Halo. Iya Bu, ini dengan rumah yang dikontrakan ya? Iya Bu, gini, saya kayaknya tertarik Bu sama rumahnya Bu. Iya. Oh gitu. Oke baik Bu. Oke Bu, terima kasih. Sayang, kita tinggal di sini ya. Aku nggak bisa mas, hidup miskin terus kayak gini lama-lama. Kita harus ngepet. Aku mendingan jadi babi daripada aku jadi manusia tapi hidup sengsara kayak begini. Sayang, kamu ini apa-apaan sih? Dikit-dikit babi lagi, dikit-dikit ngepet. Aku serius mas. Kalau nggak mendingan aku jadi janda. Ya, sekarang kalaupun mau ngepet, emang kamu tahu caranya gimana? Coba, tahu nggak?
Aku tahu kok. Aku udah cari info tentang dukun yang bisa ngebantuin kita. Sepi banget ya. Sayang, kamu yakin ini jalannya? Udah ikutin aja. Kalau sampai kita salah alamat kan jadinya malah repot ya kan? Mas, tuh lihat itu ada orang. Aku yakin pasti orang itu kenal sama dukunnya. Aku tanya aja ya. Iya, coba aja. Gak. Mas. Loh. Mas kan yang nolongin saya pas saya jatuh. Mas, saya mau nanya. Mas tahu nggak rumah dukun yang terkenal di sini? Jangan melakukan sesuatu yang akan membawa murka Allah. Atau tidak akan ada kebaikan yang tersisa dari kegiatan tersebut. Kok gak ada? Tuh kan? Bener kan perasaan aku gak enak? Udah deh, mendingan kita batalin aja rencana ini. Oh, mau jadi duda kamu? Duda lagi ngancemnya. Mas? Ya. Kayaknya ini dia rumah dukunnya. Saya mau kayak lagi seperti dulu, Mbah. Saya nggak mau hidup narat kayak begini. Dan satu lagi, Mbah. Saya mau balas dendam sama orang-orang yang nggak tahu diri itu. Gak ada yang gak bisa. Apalagi kalau sudah di tangan gaib. Kalian tinggal pilih. Mau pelihara tuyul atau babi ngepet. Mbah, maaf sebelumnya. Keduanya ini nggak ada tumbalnya kan? Yang dua ini masih aman. Tuyul tinggal disusui. Babi ngepet juga aman. Kalian berdua bisa langsung melakukan ritualnya. Jadi babi aja, Mbah. Apaan sih kamu? Alhamdulillah, rezeki nggak tuker. Gak ada yang nyangka tanahnya Kong Jongki dibeli sama developer buat bangun apartemen, Bu. Alhamdulillah. Kita senang dengarnya. Tapi ingat, jangan lupa disisihkan untuk zakat ya. Buset dah. Jadi orang kayak baru. Tajir melintir, 7 turunan 8 tanjakan. Gitu. Kan main. Tapi hati-hati. Zaman sekarang lagi ada apa itu babi ngepet. Bener. Ih, gua mah khawatir tuh duitnya betebangan diambil sama babi ngepet. Mendingan lu buru-buru dah setorin aja di bank. Sayang, bisa jadi target kita, sayang. Mas. Kalau mau dititipin uangnya, boleh ke saya. Nggak nolak toh. Tut, kamu teh sejak kapan tuh kerja di bank jadi penitipan gitu? Aduh, Ibu-ibu, zaman sekarang itu manusianya serem-serem. Sebaiknya jangan menyimpan uang terlalu banyak di rumah. Udah di bank aja paling aman, Pak. Ibu-ibu tenang aja. Saya pastikan uangnya di tempat yang aman. Amin. Sekatu buruan. Ya. Mas, kita harus gerak cepet nih, Mas. Itu rumah
itu adalah target rumah pertama kita. Dia habis jual tanah, pasti uangnya banyak. Iya sih. Tapi kan kamu dengar sendiri, ibu tadi getol banget nyuruh mereka untuk naruh uang di bank, ya kan? Aduh mas, aku yakin banget tuh uang pasti belum dipindahin ke bank. Kayak gitu-gitu kan butuh proses mas, nggak instan juga kali. Kalaupun pahit-pahitnya dia udah pindahin uangnya ke bank, kan masih ada perhiasan. Kamu juga, kalau gasak rumah jangan cuma satu, yang banyak sekalian. Tuh gila. Nih, udah beliin kapur buat nandain rumah yang aman yang mana. Coba. Ya udahlah. Mana rumahnya sih? Oh iya. Iya benar. Aku sih. Aku udah tandain. Kita harus tandain lewat mana aja. Nanti masuk. Cari jalan masuk aja. Ada Malvia dan Bu Herlina. Tumben, jalan malam-malam gini. Emang mau pada kemana? Kita mau cari makan. Iya, mau cari makan. Oh, iya, cari makan. Nah, cari makan dulu ya. Iya, duluan ya. Mari. Mas, Mbak, kenapa kok segitunya banget ngeliatin rumah ini? Ini, kamu kok baru lihat ya rumah ini ya? Ini warga baru ya? Kayaknya baru lihat ya kita ya? Iya. Udah lama kok. Oh, udah lama. Oh, udah lama. Kirain baru ya? Keren baru. Iya. Mbak ini kayaknya mesti pulang nih, udah malam juga ya. Iya. Sayangnya, kita pulang ya? Kalau gitu duluan ya, Mbak. Sayang, please banget ya. Nanti kamu pastiin jangan sampai kamu ketiduran, jangan sampai nih lilinnya mati. Iya, kamu juga. Kamu jangan lupa loh rumahnya yang mana, rutenya yang mana. Oke. Ya. Kita mulai dari rumah orang yang baru jual tanah. Iya. Terus kalau misalkan ada 1 sampai 2 orang, udah kamu pindah aja ke rumah yang lain ya. Mas, gimana? Hah? Gimana? Banyak banget! Mas, kita berhasil, Mas! Tolong ya. Tahu nggak, Mas? Aku tuh dari tadi ya, aku tuh merinding banget, banyak banget suara aneh-aneh, terus kayak energi yang negatif. Aku tuh bertahan cuma gara-gara demi ini. Ya nggak apa-apa deh, aku juga capek-capek. Tadi lari-larian segala macam nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita berhasil. Iya.
Dan besok aku bakalan ke toko emas, aku bakalan tukerin nih emas-emas ini supaya warga nggak curiga sama kita dan kita juga kayaknya nggak boleh deh nyimpen barang-barangnya di rumah takut terjadi apa-apa kan? Benar, aku setuju. Coba aja dari dulu kayak gini kita cepat kaya. Nanya, Bu, mumpung Dani kagak ada, kita cobain kerupuknya alat kagak Sayang, aku berangkat kerja dulu. Soalnya kan aku kerja di tempat baru nih, aku nggak enak kalau sampai telat. Iya, hati ya Mas. Iya, aku jalan ya. Mas Alfian lagi pindah kantor baru sekarang? Iya Bu, alhamdulillah dapat tawaran yang lebih baik lagi. Kalau nggak kayak gitu, kita mau bayar cicilan dari mana coba? Ya udah kita ambil aja ya. Iya, Alhamdulillah, senang dengarnya. Iya, kalau gitu saya duluan ya. Iya. Takut telat. Bu, misi. Nurul, saya mau balikin uang arisan nih Bu, yang waktu itu sempat kepake sama saya. Alhamdulillah, makasih banyak ya Mbak Herlina. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Oh iya Bu, saya juga mau titip pesan. Tolong ya Bu bilangin sama Aini kalau memang ada informasi rumah yang dijual. Nah saya sama suami saya mau beli Bu. Oh alhamdulillah kalau begitu. Ya nanti Ibu sampaikan ke Aini ya. Buset dah. Lakinya pun baru pindah kerja ya. Itu dia udah bisa kekumpul duit banyak. Bakal beli rumah. Tah bener pisan eta teh yen cepet pisannya dapat duitnya. Jangan-jangan nih. Jangan ngepet. Korupsi Madam Yen. Ibu, mulutnya busuk banget sih. Kalau iri tuh bilang. Jangan ketara kayak gitu banget kali. Makanya Bu kerja pinter. Jangan cuman gosip aja kerjaannya. Makanya nggak berkembang kan? Ulu, siapa juga tuh yang iri sama kamunya? Kamu teh sama-sama kismin, cuman pura-pura kaya. Apa yang diiriin? Ya ampun, Bu Herlina, untung saya ketemu Ibu di sini, Bu. Tolong Bu, kondisi anak saya semakin memburuk, Bu. Besok harus operasi yang kedua. Ibu kan sama Bapak janji mau ngasih sisa pembayaran pengobatan anak saya, Bu. Tolong ya, Bu, sekarang, Bu. Nia, kan saya emang udah janji ya sama kamu buat ngebayarin setengah lagi pengobatan anak kamu. Tapi ya kalau... Tapi apa? Bukannya duit lu banyak. Bu, dia barusan bayar uang arisan sama Bu Nurul. Lagian lakinya juga baru pindah kerja ke tempat baru. Masya Allah. Bener pisan eta teh. Sok atuh bayar. Bantu atuh. Ya udah sabar ibu-ibu udah. Ayo kita berpikir dengan kepala dingin. Mbak Herlina gimana kalau tadi uang arisan yang Mbak Herlina kasih ke saya kita kasih dulu ke ibu ya biar bisa bantu anaknya ya. Ini Bu, dipakai dulu. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat. Jadi gini Bu, orang-orang mengira kalau saya adalah pemilik Yayasan Nur Amanah. Apa nggak sebaiknya sudah waktunya kalau orang-orang tahu bahwa Ibu adalah pemilik sebenarnya? Kamu tahu kan situasi saat ini. Ibu minta tolong ya, sedikit lagi. Sampai Ibu yakin anak menantu Ibu bisa menerima tanggung jawab yang besar ini. Sekarang ini Ibu percayakan Nur Amanah sama kamu ya Jidan. Baik Bu, kalau emang itu yang Ibu butuhkan. Terima kasih ya Nak Jidan. Sama-sama Bu. Ya udah Ibu pamit dulu ya Jidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jidan, kamu pagi-pagi pakai baju kayak gini rapi banget. Itu tadi siapa? Oh, aku tahu. Itu pasti donatur kamu ya. Makanya kamu pakai baju rapi-rapi kayak gini. Tapi tunggu deh. Kalau kamu pakai baju seperti ini bahaya juga ya. Bahaya kenapa? Iya bahaya aja buat hati perempuan yang ada di sini.
Zidan kalau gitu aku pamit dulu ya, mau ketemu sama klien lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih, Sen? Marah-marah? Itu si Yayan, mulutnya kurang ajar banget. Masa dia ngomong di depan orang-orang, kita ngepet. Mana si Nia datang lagi minta sisa uang pengobatan anaknya. Habis kan semua uang. Mana baru kaya 1 hari lagi. Ya, bayar biaya pengobatan itu kan emang tanggung jawab kita, sayang. Lagian kalau soal Yayan kan emang bener juga, kita kan nyepet. Ya tapi kan gak ngomong depan orang-orang juga, Mas. Kayaknya kita harus bikin perhitungan deh sama Yayan sama Nia. Mas, kamu ngepet di rumahnya Yayan sama Nia ya. Kamu ambil semua harta bendanya, kamu kuras sampai habis. Jangan sampai ada yang tersisa. Siapa lo? Gue jagoan kampung nih. Gue gak takut. Lu tuh manusia apa setan sih? Bikin gue takut aja lu. Sabar atuh, Yen. Bagaimana Yayan bisa sabar ini, ya Allah. Tenang toh, Yen, tenang. Duit Yayan hilang, perhiasan Yayan hilang. Bu Nurul, padahal Bu Nurul tahu kan perhiasan Yayan boleh nyicil. Yen, nanti teh kan bisa nyicil lagi atuh, tenan naon, sabarnya. Ibu ngerti kehilangan itu berat, tapi Yayan jangan panik, jangan teriak seperti ini dulu. Coba pikir-pikir, jangan-jangan Yayan kelupaan naruhnya di rumah, bukan hilang. Bu Nurul, bagaimana seorang Yayan yang matre ini bisa lupa sama duit dan perhiasannya? Ini mah Yayan yakin banget kalau duit sama perhiasan Yayan tuh hilang. Emang nanti Yayan tahu siapa yang nyuri? Semalam tuh emang ada yang aneh, Bu. Di depan rumah Yayan itu berisik banget, Bu. Tapi pas Yayan intip keluar tuh nggak ada tanda-tanda manusia, Bu. Atuh nu serem mah. Kalau bukan manusia teh berarti tuyul.
Lah, Put, masa tuyul? Bukannya yang lagi rame itu babi ngepet. Astagfirullahaladzim, ini kenapa pada ngejoprak di sini sih? Baru tinggal kencing bentar, udah pada ngejoprak aja. Ini ada nih, Yayan teh kehilangan emas sama duitnya. Ya ampun, di kampung kita mah aman-aman aja. Mungkin di kampung sebelah iya kali tuh. Dani, aman-aman, lalu peang. Udah jelas-jelas duit Yayan sama perhiasan Yayan tuh hilang. Dani tahu nggak? Rasanya hidup nggak punya duit. Lu mau pinjemin duit Yayan? Ogah, orang utangnya masih numpuk di sini. Udah, sabar. Sabar atuh, Yen. Yayan dengerin dulu, ya. Yayan yang sabar, jangan nangis-nangis. Coba nanti kita cek lagi, terus kita tanya, kita kumpulin warga, kita tanya. Sebenarnya apa sih permasalahan di kampung kita? Kok sampai ada cerita babi ngepet segala? Sabar ya, Yen. Ibu, cari tahu dulu atuh, Yen. Mulai. Yayan mesti gimana ini, Boy? Yayan nggak sanggup. Apa tuh? Yayan pingsan sama ke dia. Ya, kalau gini kita buang aja ke kali biar dimakan buaya toh. Tak bener pisan. Jadi pingsan deh. Yayan teh masih takut sama buaya? Ya udah tuh, udah. Pulang, ayo. Berdiri. Berdiri. Hati. Maafin ibu, nak. Sabar, Bu. Suster gak tahu rasanya kehilangan anak kan. Gara-gara suster ini anak saya jadi mati, jadi meninggal. Hati aku jadi meninggal. Uang sebanyak ini enaknya dipakai buat beli apa ya? Tas baru atau beli motor aja sekalian? Mas tolongin saya mas, duit saya banyak banget mas, nanti saya bagi ke masnya. Tolongin bantuin saya mas. Harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal akan hilang dengan cara yang tidak baik juga. Apaan sih? Bukannya nolongin malah ceramah. Kamu tuh gimana sih sayang? Tuh lihat tuh tangan kamu, sampai luka kayak gitu. Kok kamu bisa sih sampai dijamret kayak gitu? Kita udah susah payah kemarin ngambil perhiasan semua itu. Ya ambil sama orang kayak gitu aja. Gimana sih kamu? Ya kamu pikir aku gak kesel? Aku kesel, coba lihat nih aku sampai kayak gini sakit banget tahu. Ya, iya, itu semua juga gara-gara kamu tuh gak hati-hati tau gak? Sini tangan kamu. Sini. Pelan-pelan sakit ah. Iya, ini juga pelan-pelan. Oh. Assalamualaikum, Mas Alfian, Mbak Siapa tuh? Herlina. Gak tahu. Ini kamu lanjutin. Aku lihat dulu ya. Mbak Herlina. Mas. Mbak ini. Istri saya udah bilang sama Mbak ini ya, soal mau cari rumah. Nah ini, ayo masuk. Terima kasih Mbak. Tapi Aini datang ke sini mau ngasih beberapa brosur yang mungkin akan cocok untuk pilihan rumah Mas Alfian dan Mbak Herlina.
Aduh. Ya ampun, maaf Mbak, nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa, ini aku habis jatuh, makanya tangannya sakit. Iya, tadi jatuh. Iya. Ngomong-ngomong masalah babi nih, lu pada kagak denger berita nih semalam? Berita naonnya? Itu kampung sebelah. Beritanya ada babi ngepet yang ketangkep. Apa jangan-jangan Mas Alfian dan Mbak Herlina beneran ngepet? Allahu Akbar, alhamdulillah. Masya Allah, dagangan gue semua laris manis. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau kayak gini setiap hari, Dani bisa cepet ngumpulin modal buat lamar Aini. Yakin aja dulu ya kan. Berapa nih penghasilan gue hari ini ya? Masih banyak banget nih. Waduh. Loh, mana nih? Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau ini hilang. Nggak mungkin, ya Allah. Mana tuh? Mana duit gua? Jatuh kali ya? Hah? Nggak ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Di mana tuh duit? Ya Allah, padahal taruh di tas dulu kok, taruh mana-mana. Ya Allah. Gimana ya? Dani, aman-aman. Kalau lu peang, udah jelas-jelas duit Yayan sama perhiasan Yayan tuh hilang. Dani tahu nggak? Rasanya hidup nggak punya duit. Ya Allah. Apa jangan-jangan semua duit gue diambil babi ngepet lagi? Nah Dani, tenang dulu, minum. Pelan atau minum nak? Minum kayak orang kesurupan lu. Kagak percayaan sih sama bacotnya Yayan. Udah kejadian ya kan, duit hilang, banda Yayan hilang. Masih aja kagak percaya. Ini nih di kampung ini nih, kalau kagak miara tuyul pasti babi ngepet. Tuh ada nih, bener atuh yang dikatakannya ente. Kamu pada kepercayaan. Ini teh beritanya teh sudah meluas di kampung ininya. Banyak banget warga yang kehilangan harta-hartanya. Lah iya toh Put, waktu aku belanja di pasar, yang hilang bukan uang aja toh Put. Emas-emasan juga hilang. Nah setiap hari itu ada yang hilang. Iya, awalnya emang nggak percaya saya. Cuma sekarang, aduh, itu duit modal buat jualan hilang semua. Ya Allah. Aduh, ini gimana, bingung nih, besok mau jual nggak bisa kayaknya. Apa jangan-jangan... Bu, Aini mau pamit dulu ya, ada urusan di luar. Aini mau kemana? Ini udah malam loh sayang. Iya, sebentar aja kok Bu, urusannya nggak akan lama. Aini berangkat dulu ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kagak bahaya apa nih anak perempuan? Mas, kayaknya ada orang di luar, Mas. Jangan-jangan maling. Kamu tunggu dulu bentar ya, biar aku cek lewat pintu belakang. Iya.
Vian. Mbak ini ngapain sih? Malam-malam kayak gini terus nginap-nginap di rumah saya. Tadinya ini datang ke sini mau ngecek apa ada dokumen Aini yang ketinggalan di salah satu brosur yang tadi sempat Aini kasih. Soalnya Aini ngintip dulu takutnya udah tidur. Nggak ada brosur lain. Iya bener, nggak ada. Kayaknya nggak ada file atau brosur yang tinggalan nih Mbak. Oh ya alhamdulillah kalau gitu Mas. Mbak, maaf banget ya kalau malam-malam gini Aini sudah mengganggu. Maaf ya, kalau Aini terkesan kurang sopan. Tapi sepertinya kalaupun salah paham, alangkah baiknya lain kali bisa ditanyakan dulu baik-baik. Jangan langsung mau main pukul seperti tadi. Iya Mas. Iya kalau gitu Aini permisi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu harus lebih hati-hati. Mas, jangan-jangan Aini tahu lagi. Kayaknya enggak deh. Udah kamu juga jangan terlalu parno. Ini sih fix Pak, uang sama barang-barang kita pada hilang. Itu diambil babi ngepet pasti. Nggak mungkin kan tiba-tiba hilang. Ya Allah. Setuju Dan. Karena bukan cuma uang kamu aja yang hilang. Uang aku juga hilang. Nah kan? Yang anehnya itu nggak ada tanda-tanda atau jejak maling sama sekali. Nah, kita nggak bisa tinggal diam aja. Kita harus adain ronda setiap malam biar kita bisa nangkep babi ngepet itu. Betul. Iya benar-benar. Setuju. Kita harus mengadakan patroli yang lebih ekstra lagi Pak. Iya Pak. Nah, kalau ada yang ngelihat babi ngepet, langsung pukul kentongan biar semua warga pada bangun dan bantu kejar. Iya. Iya. Boleh Bang. Bang Alfian. Iya. Kebetulan nih ada Bang Alfian. Kita lagi pada ngumpul nih. Iya. Ada apa nih? Gini kita lagi ngebahas jadwal buat meronda nanti malam Bang. Oh ronda, oke. Nah, pas nih. Nanti Mas Dani dibantu sama Pak Alfian untuk ditemenin patrolinya. Iya, cocok. Waduh, jadi ikutan ngeronda Pak. Tapi ya udah, ikutin aja daripada orang-orang nanti curiga sama gue. Boleh deh, boleh. Ntar saya sama Mas Dani temenin. Nah, kita harus waspada. Kalau ada pergerakan dari babi ngepet itu, kita harus ketok kentongannya. Betul. Yaudah, gue pamit dulu ya. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu nanti malam ya. Siap. Oke. Iya Pak, siap. Sampai ketemu Pak ya, malam ya. Bener-bener bahaya banget babi ngepet Bang. Iya, bener. Jadi lingkungannya agak kurang aman jadinya ya Mas ya. Iya. By the way Mas Dani kenapa nggak jualan? Ya, gimana mau jualan Bang? Duit modal saya udah habis, hilang Bang. Saya bingung mau beli sayuran gimana caranya. Waduh, kasihan banget Mas ya. Ya saya doain aja semoga uang modalnya Mas cepat balik. Jadi Mas bisa jualan lagi kan? Iya Bang, amin. Semoga segera lah Bang. Ya udah Mas, kalau gitu saya berangkat kerja dulu ya, takut telat. Oh iya, siap. Ya. Bang, hati-hati Bang ya. Siap. Sampai ketemu nanti malam. Siap. Rina, sayang. Sayang. Pak. Sayang, aku barusan ketemu warga. Kayaknya untuk sementara waktu kita nggak usah ngepet dulu deh. Ya, soalnya mereka sekarang udah memperketat waktu jaga ronda. Kalau sampai aku ketangkep gimana? Aduh Mas, semalam kita udah gagal ngepet gara-gara Aini. Masa iya hari ini gagal lagi sih? Iya Mas ngerti kamu nggak mau hidup miskin. Tapi aku cuma nggak mau ketangkep aja. Ya udah, kalau emang kamu nggak mau ngepet, ya kamu cari tuh kerjaan yang kira-kira bisa langsung ngebayarin semua utang kita, yang bisa ngedapetin lagi rumah kita. Ya, tapi kerjanya jangan yang biasa-biasa aja.
Gini ya Mas ya, setidaknya kita harus punya tabungan. Buat apa? Buat kalau kita emang mau buka usaha lagi. Ya saat ini cuma ngepet yang menghasilkan uang paling banyak. Ngerti kamu? Iya. Iya Mas ngerti. Nah gitu dong, semangat ngepetnya. Kamu kan tahu jalanan yang aman yang mana. Kamu hindarin lah pos ronda. Ya, iya. Tapi emangnya babi punya akal apa? Ya udah, sekarang aku mau pergi nih. Aku mau ngamanin jalanan yang kira-kira kamu bisa lewatin ntar malam, ya? Ntar aku kabarin kamu. Ya udah, oke. Permisi Bu Nurul, saya mau menyerahkan uang hasil pemesanan kue kemarin. Alhamdulillah, makasih banyak ya Najidan. Berkat Yayasan Najidan, usaha kecil ibu banyak terbantu. Sama-sama Bu. Waduh, amplopnya tebel banget tuh. Mumpung duitnya lagi banyak, rumah ibunya Aini kayaknya cocok buat jadi target nanti malam. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hi, ada babang ganteng ya Allah. Ajidan, ini teh kan atuh masih paginya. Kamu teh udah mau ngapelin Aini aja? Udah kangennya? Jam segini mah Aini teh udah berangkat kerja. Pon atuh semalam teh habis ketemuan. Nih, Bu Nurul, kita mau bayar arisan. Makasih ya. Mudah-mudahan siapa yang setorannya cepat dapat juga. Amin. Ini saya lihat dulu ya. Waduh, hari ini dapat uang arisan dari ibu-ibu. Dapat pembayaran juga dari Najidan. Pas banget si Nurul lagi pegang duit banyak. Mas Alfian harus ngepet di sini nanti malam. Bertobatlah, selagi masih ada waktu. Babi ngepet! Babi ngepet! Babi ngepet! Dan, lu lihat ada babi lewat sini nggak? Ah, tuh suara itu! Tuh, suara itu! Ini ada apa? Tadi warga lagi ngejar babi ngepet. Astagfirullahaladzim. Babi ngepet. Ya Allah. Ya udah kalau gitu, aku juga mau ikut ngejar babi ngepet. Bu, Aini berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Najidan, titip Aini ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini? Duh, kenapa ya? Gak biasanya nih kayak begini nih. Aku harus apa? Jangan mati. Aku harus cari Mas Alfian. Ya, aku harus cari Mas Alfian. Yen, babi ngepetnya keburu ke sana, katanya kamu teh mau ngejar. Ah, buset dah. Babi cepet banget larinya. Aduh, gua kagak kuat napas gua. Coba. Yen. Napas dulu. Ari kamu teh kenapa meni lemah pisan? Ih. Loh, pada ngejar babi ngepet juga? Bu Nurul, saya nggak mau ikut ngejar. Capek Bu Nurul. Iya Bu. Pada manja pisan atuh. Ya udah istirahat di situ tuh, duduk dulu. Jangan sampai dia ketangkep warga. Babi ngepet! Babi ngepet! Mau kemana lo? Nggak bisa lari kemana-mana lagi sekarang lo. Jagain. Wait. Jagain bang. Nggak bisa lari lo. Mas, jangan sampai kamu ketangkep warga, Mas. Mas. Pakai jatuh segala lagi.
Siapa tuh? Bang, jaga ini babi ya. Saya mau liatin siapa tuh. Iya. Siapa tuh? Nggak ada siapa-siapa. Babinya kabur. Lah, Babinya kemana? Bang, Kabur kemana? kok bisa kabur sih bang? Kan suruh jagain. Tadi disini. Jangan-jangan suara tadi temen ngepetnya lagi yang berusaha buat nyelamatin. Hah? Weh, mana tuh? Pelan-pelan dong, sayang. Ya, biar cepet. Duh, berat. Aduh. Mas, itu kamu kakinya kenapa? Gimana, parah nggak? Kamu masih pakai nanya lagi. Sakitlah kaki aku. Hampir mati tau nggak? Terus kamu kenapa tuh? Tangan semua, baju nih pada basah. Cemong semua. Ya ampun mas, aku tuh panik tau nggak nyariin kamu sampai aku nyemplung ke lumpur. Apa? Nyariin aku? Kamu nih gimana sih? Kenapa kamu nggak langsung matiin aja lilinnya? Ya, karena aku bisa langsung berubah jadi manusia. Aku nggak perlu harus jadi babi kabur kejar-kejar orang. Aku panik mas, Masa iya aku inget sama lilin, aku lupa. Lagian juga kalau aku matiin lilin, emang kamu mau telanjang depan umum? Kamu bisa ketangkap sih mas. Untung aja mas kamu nggak mati. Ya ini gara-gara kamu juga terlalu inisiatif. Ngapain ditinggalin coba lilinnya? Mau segala nyariin aku lagi. Maaf mas, nggak maksud aku. Mati gimana coba? Lagian kan aku juga udah bilang sama kamu. Udah sayang, kita nggak usah lagi ngepet dulu. Kamu tetap aja maksa, tetap aja harus. Udah iya, nggak maksud aku kok. Gak ada apa-apa toh ya. Gue nabek makan di rumah. Bang, ntar malam itu ke Ronda nggak? Aduh. Itu kaki kenapa bang? Jatuh? Iya nih, kaki saya sakit tadi jatuh. Ini saya sekalian mau ngasih tahu sama Mas Dani. Kayaknya karena kaki saya sakit, saya nggak bisa ikutan ronda. Soalnya badan saya juga masih nggak enak juga, lagi demam. Padahal tadi malam tuh lagi seru banget ke rondanya. Babi ngepetnya hampir kita tangkap. Waduh, makanya nih nanti malam mau diperketat lagi ngerondanya. Ya udah deh bang, kalau nggak bisa. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Saya mau istirahat sekalian ada urusan. Oh, siap bang. Kita sembuh ya bang. Ibu. Iya. Iya loh. Apa sih? Sampai banyak lu, jampi lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai cantik temen toh. Ya Allah. Masya Allah, ya ada Bu. Kalau gitu, Aini mau mampir ke rumahnya Mas Alfian ya. Berarti ya sayang? Iya. Eta tehnya semalam teh bener-bener tah warga teh hampir nangkap si babi ngepetnya, dihajar sampai babak belur gitu. Tapi kunaon atunya menikah beneran pisan eta kakina si Alfian teh pincang. Tah ieu mah jangan-jangan kamung plase. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu jangan gitu dong. Masa iya orang kakinya pincang duduk babi ngepet? Kita nggak boleh seuzon, ingat dosa. Ya udah kalau gitu Aini jalan dulu ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Ai. Hati-hati sayang. Assalamualaikum Mbak Herlin. Waalaikumsalam. Mbak ini tumben pagi-pagi. Iya Mbak, Aini datang ke sini mau membahas soal perhitungan jual beli ruko yang udah Mbak tanya. Oh, makasih ya. Uangnya aku siapin paling lama lusa ya. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa Mbak. Kok rumahnya kerasa ada yang aneh gitu ya? Aku harus bisa masuk untuk ngecek ada apa enggaknya ritual-ritual babi ngepet di dalam situ.
Aduh. Mbak, ini boleh numpang ke toiletnya nggak? Emang nggak bisa ditahan? Maaf banget Mbak, tapi perut Aini sakit banget. Boleh numpang sebentar aja? Ya udah, toiletnya lurus sebelah kanan ya. Oh ya, makasih Mbak. Mbak, maaf tadi Aini ngeliat ada lilin di dalam. Iya, lilin. Semalam mati listriknya, jadi harus pakai lilin sampai nyala lagi. Iya ya. Kalau mau ke toilet tuh. Kenapa aku bisa sampai lupa beresin lilin-lilin itu? Walah dandan, kowe tuh yuk jualan gak sih? Tomat ndak ada, wortel ndak ada, kol ndak ada, cabai ndak ada. Terus kita mau masak apa toh Dan? Dagangannya sepi kayak rumah gue. Kayak hidupnya toh Yan. Ya udah sih, yang ada aja dulu tuh belanjain. Lagi mau gimana lagi? Uang dagangan saya diambil semua tuh sama babi ngepet. Nah, jadi jangan sedih. Namanya rezeki nggak tertukar. Nanti pasti ada lagi rezeki dari Allah. Iya Bu, Dani coba sabar tiap hari. Tapi emang babi ngepet itu emang bener-bener ngeresahin. Pokoknya kalau udah ketangkep tuh babi ngepet, habis tuh dia. Karunya teuing atunya ada nih teh. Udah mah galau mikirin Aini. Sekarang teh malah makin galau deui mikiran gara-gara si babi ngepetnya. Baru berasa kalau bandanya habis dikuras sama babi ngepet. Kalau masalah babi ngepet, Yayan mah sepaham dah sama Dani itu barangnya hilang, udah gitu galaunya berhari-hari. Emang sial itu babi ngepet. Ngomong babi ngepet jangan kesana toh. Sakit banget lagi nih kaki. Makasih sayang. Ya, pokoknya aku udah kapok deh. Kayaknya kita udah gak ngepet lagi deh. Kamu lihat kaki aku sakit banget. Terus buat bayar ruko baru tuh dari mana Mas uangnya? Ya satu-satunya cara ngepet lah. Jangan terlalu kenceng, ntar kalau ada yang denger gimana? Kaki aku lagian juga masih sakit. Ya seenggaknya nggak hari ini dulu lah. Mas, kamu lupa aku sampai jatuh-jatuh loh nolongin kamu. Ini tadi malam aja aku nggak bisa tidur Mas, sakit-sakit nih badan aku nih. Mata aku tuh mata panda, lihat. Tapi sayang. Ya udah kalau kamu nggak mau, udah kita pisah aja. Ntar dulu. Sayang. Aduh, sakit kaki aku nih. Ya udah deh. Iya aku mau. Oke. Tapi ada satu syarat ya. Aku mau kita tuh bener-bener mastiin, kita survei rumah mana yang mau kita ambil. Supaya kita dapetnya sekali langsung banyak. Gampang. Rumahnya Nurul aja. Itu Nurul ya, itu dia jualan kue laris banget. Udah gitu, ibu-ibu tuh sering nabung sama dia, itu pasti uang casnya banyak Mas. Enggak. Tapi kamu tahu nggak, rumah Nurul tuh kemarin ada yang jagain. Kalau misalnya sampai aku ketangkep gimana? Nah itu mah emang kamunya aja yang sial. Aku yakin kok malam ini juga rumah Nurul nggak ada yang jagain. Udah rumah Nurul aja ya. Ada apa Nurul? Ada apa Nurul? Tadi saya lihat ada babi. Ada babi? Di mana Bu? Kesana Mas.
Kita kejar ya, Bu. Misi, Bu. Babi! Babi. Ibu, kenapa? Tadi apa sih? Ibu lihat babi, tapi nggak tahu itu babi beneran apa babi ngepet. Babi? Ayo, tangan. Bisa kencang kemana lari? Wah, pas banget. Wah, mau kemana lo? Bang, situ bang. Pukul, cepetan. Ayo. Ampun! Celeng dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bungkus babi ngepetnya. Kita bawa ke lapangan, kita bakar. Bentar lu. Ini kan babi ngepet, aslinya manusia. Kalau misalkan dibakar, mati dong nih orang. Lu lupa kalau babi ngepet ini ngambil uang lu. Udah, jar aja. Iyalah. Bakar aja, bakar. Ayo kita bungkus. Ya bungkus aja, bungkus. Udah bakar aja. Dani, tunggu. Cukup. Siapa tahu babi itu adalah orang. Jangan ada yang bakar di sini. Bakar aja. Udah, itu hukuman untuk babi ngepet. Bakar aja. Dani jangan. Ya bakar aja, bakar. Dani tunggu dulu. Bakar! Panas! Astagfirullahaladzim. Panas banget. Api. Kebakaran! Tolong! Ah! Kebakaran! Tolong! Sebaiknya sekarang kita ke rumah Herlina untuk kasih tahu kondisi Mas Alfian. Tapi sebagian dari kalian tolong tetap di sini untuk urus jenazahnya. Gue ikut. Aku juga ikut. Ibu-ibu semuanya tunggu di sini ya.
Kalau ada apa-apa langsung kabarin. Yuk. Tolong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Rumahnya Mbak Herlina kebakaran. Mbak Herlina ada di dalam nggak ya? Nggak tahu nih. Bapak-bapak, kita bantu cari air ya, supaya kebakarannya tidak menyebar. Ayo, cari Pak. Ayo Pak. Cidat, bapak-bapak dan warga kampung sini menolak untuk mengurus kedua jenazah ini. Pak Ustadz, kita butuh bantuan untuk membawa kedua jenazah ini, Pak. Biar nanti kami yang membantu untuk membujuk para warga. Biar gimana pun juga